Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6011. Bodoh, semua orang mengikutimu sampai ke Huaxianyuan. Wanita yang tampak buram di tengah lautan bunga itu menegakkan pinggangnya. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, dari nada suaranya ia bisa tahu bahwa wanita itu sangat marah saat itu. Apa? Daozi Yaoqian dan Dian Xiaor pucat pasi karena terkejut, dan tiba-tiba berbalik ke Huaxianyuan. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka tidak percaya bahwa seseorang mengikuti mereka ke Huaxianyuan. Daozi Yaoqian mengingat. Dengan saksama, setelah keluar dari penginapan Longyan, dia dan pelayan itu sengaja berbaur di pasar, dan mencari kesempatan untuk menyamar dan mengubah penampilan mereka. Bahkan tinggi badan, wajah, napas, dan suara mereka pun diubah dengan metode rahasia. Jangankan prajurit biasa, bahkan anjing elang Chuguo Zhao pun mungkin tidak dapat melacaknya. Ini tidak mungkin. Daozi Yaoqian tampak terkejut, kami berjalan dengan hati-hati sepanjang jalan, dan sama sekali tidak mungkin diikuti. Pria yang berpakaian seperti pelayan toko itu juga berkata, Saudara Yao sangat berhati-hati sepanjang jalan, bahkan Zhao Xingxi pun tidak bisa mengejar kita. Di taman, jika kalian cukup berhati-hati untuk memastikan bahwa bahkan Zhao Xingxi pun tidak dapat menemukan kalian, maka mereka yang dapat mengikuti kalian ke Huaxianyuan pasti tidak akan dapat menemukan kalian. Itu adalah karakter yang malas. Sosok wanita itu perlahan menundukkan kepalanya, dan perlahan menghela napas, dia di sini. XP. Resi Daozi Yaoqian dan Dian Xiaor sedikit berubah, dan Sang Dewi sepertinya telah menebak siapa itu. Dewi, siapa orang ini? Wanita itu menjawab, Putra bijak Sekte Tianshui, Markis Serigala Lin Bai. Markis Serigala Lin Bai. Daozi Yaoqian dan Dian Xiaor tercengang ketika mendengar ini, mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai lah yang mengikutinya ke sini. Tetapi Daozi Yaoqian memikirkannya dengan cermat. Setelah Lin Bai meninggalkan penginapan Longyan, dia mengirim prajurit untuk mengikuti Lin Bai. Ketika dia melihat Lin Bai kembali ke istana Tian Suizong dengan mata kepala sendiri, dia dan pelayan toko bangkit untuk mencari Sang Dewi. Ini benar-benar tidak mungkin, orang-orangku, melihat Lin Bai kembali ke istana Sekte Tian Sui dengan mata kepala sendiri. Daozi Yaoqian berkata dengan tidak percaya. Sepertinya kau masih meremehkannya. Sang Dewi tidak banyak bicara, dia sudah datang, cari cara untuk mundur. Mundur. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, Yang Muli. Di sini ada saudara Yao dan saya, dan Yang Mulia Dewi di sini, mengapa kita bertiga tidak bekerja sama untuk menangkap Lin Bai? Kebetulan dia datang ke pintu sendirian. Jika Anda menangkapnya, kau bisa mendapatkan kembali kunci harta karun No. 6. Menangkapnya. Hehe. Sang Dewi mencibir, Cukin, kau terlalu percaya diri, iya. Dian Xiaor dan Daozi Yaoqian tampak dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung menatap Sang Dewi. Sang Dewi berkata dengan tenang, jika Lin Bai ingin membunuh kami bertiga, diperkirakan kami bertiga bahkan tidak akan mampu bertahan dari 100 gerakan di tangannya. Apa? Pelayan toko itu sangat terkejut, mereka bertiga bergabung dan tidak mampu bertahan dari 100 gerakan di tangan Lin Bai. Bagaimana mungkin? Taois Yaoqian adalah penguasa tertinggi di Istana Iblis Sembilan Neter, dan bahkan memiliki basis kultivasi tingkat atas alam buah Dao Tai. Yang Mulia Sang Dewi adalah tokoh setingkat, Putra Kaisar, di Istana Iblis Sembilan Neter, dan kultivasi serta kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Dan dia, pelayan itu, yang nama aslinya adalah, Cukin, juga salah satu Taois dari Istana Iblis Jeoyubo. Seseorang setingkat Kaisar di Istana Iblis Jeoyu, dan dua Taois di sini, apakah mustahil bagi lawan Lin Bai? Sang Dewi menambahkan, kau belum pernah benar-benar melihat metode Lin Bai. Jika kau melihatnya, kau akan lebih terkejut lagi. Orang ini adalah jenius langka dan tak tertandingi di dunia iblis. Jika Lin Bai bersedia memasuki Istana Iblis Sembilan Neter, dia akan langsung dinobatkan sebagai putra dewa. Lagi pula, tempat ini berada di ibu kota kekaisaran. Jika terjadi terlalu banyak keributan, para elang dan anjing dari divisi Zhao Xing pasti akan datang setelah mendengar berita itu. Tidak pantas bagi kita untuk terlibat dengan Markis Serigala Lin Bai di ibu kota kekaisaran, lebih baik kita mundur dulu. Taois Yaoqian bertanya, bagaimana dengan Huaxianyuan? Ini adalah basis sempurna yang telah kita buat dengan cermat. Sang Dewi menjawab, sejak Lin Bai melangkah ke Taman Peribunga, tempat ini bukan lagi benteng sempurna Istana Iblis Sembilan Neter. Mundur. Jika kau tidak pergi, aku khawatir tidak akan ada yang bisa pergi. Sang Dewi mengangkat matanya dan memandang ke arah koridor di balik lautan bunga, dan sesosok telah tiba dengan cepat. Orang ini berjalan keluar dari kegelapan, memperlihatkan wajah yang dingin dan tanpa perasaan, sungguh. Lin Bai.
Setelah Lin Bai memasuki Taman Peri Bunga, dia menggunakan Taoisme penelan langit untuk mematahkan larangan dan dengan cerdik menghindari semua lingkaran sihir, dan dengan berkah teknik melarikan diri dari kekosongan dewa, dia dengan cepat menjelajahi seluruh Taman Peri Bunga, dan akhirnya sampai di sini, di dalam lautan bunga. Benar saja, Lin Bai melihat Taois Xiao Qian dan pemilik toko Xiaoer di sini. Tapi yang tidak diduga Lin Bai adalah Taois Xiao Qian dan Dian Xiaoer bersikap rendah hati dan hormat di hadapan wanita berwujud kucing di tengah lautan bunga di depan mereka. Orang yang bisa membuat Daozi dari Istana Iblis 9 meter begitu hormat pastilah seorang seniman bela diri dengan status yang sangat tinggi di Istana Iblis 9 meter. Hehe, Lin Bai keluar dari kegelapan dan tertawa, sepertinya, aku telah menemukan benteng Istana Iblis Jeoyu di ibu kota kekaisaran kali ini. Lin Bai pertama-tama melirik Daois Xiao Qian dan Xiaoer Dian, lalu ke wanita di lautan bunga. Sosok wanita itu tampak diselimuti oleh kekuatan misterius, hanya garis samar yang terlihat, dan wajahnya yang spesifik tidak dapat dilihat dengan jelas. Mata Dharmasura. Lin Bai segera membuka mata Dharmasura dan melihat ke arah wanita itu. Cahaya kabur yang menyelimuti wanita itu tampak sedikit menghilang pada saat dilihat oleh mata Sura. Tetapi wanita itu juga segera menyadari petunjuk itu, dan buru-buru memperkuat kekuatan seluruh tubuhnya untuk menghalangi tatapan mata Dharmasura. Apakah masih terlambat? Wanita itu menghentikan mereka bertiga ketika dia melihat bahwa Lin Bai telah tiba di sini. Dalam hatinya ia tahu, di depan Lin Bai, mustahil untuk pergi begitu saja. Pelayan itu berbalik dan menatap Lin Bai dengan dingin, Tuan Serigala begitu berani, berani-beraninya Anda mengikuti saya ke sini. Lin Bai meliriknya, seorang pendekar yang bisa berdiri berdampingan dengan Taois Xiao Qian, Anda tidak ingin menjadi orang yang tidak penting, bukan? Pelayan itu tersenyum penuh kemenangan, saya Xia Chuqin, salah satu Taois dari Istana Iblis 9 meter. Jadi begitulah, Lin Bai tersenyum, tidak terlalu terkejut, tetapi menatap wanita di lautan bunga itu, di mana yang mulia. Apakah Kaisar Istana Iblis 9 meter? Atau Putra Dewa Istana Iblis 9 meter? Taois Xiao Qian dan Taois Chuqin sama-sama menghormati wanita ini. Jelas, status wanita ini sangat tinggi, setidaknya di atas Taois. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Lin Bai, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Serigala, apakah masalah hari ini baik-baik saja? Lin Bai tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya, semua yang terjadi di ibu kota kekaisaran disebabkan oleh apa yang kau rencanakan di balik layar. Istana Bulan membunuh Putra Suci. Serangan malam di Akademi Rusa Putih. Penculikan Pangeran ke-21. Ini semua adalah tipu daya gadis itu. Benarkah? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Lin Bai, tetapi juga bertanya, apa yang diinginkan Tuan Serigala dari penyerahan kunci harta karun? Daozi Yaoqian dan Daozi Chuqin sama-sama terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Percakapan antara keduanya tampaknya sama sekali tidak sejalan, mereka semua bertanya pada diri sendiri, tanpa mempedulikan apakah pihak lain menjawab atau tidak. Di lautan bunga, wanita itu berdiri dengan angkuh. Ia ingin pergi diam-diam sebelum Lin Bai menemukan Hua Hai. Tapi ia tidak menyangka, kecepatan Lin Bai jauh melebihi imajinasinya. Setelah ia merasakan Lin Bai memasuki Taman Peri Bunga, dan ketika Lin Bai tiba di lautan bunga, hanya ada beberapa tarikan napas selama periode ini. Terlalu cepat. Kecepatan Lin Bai hampir tidak memberi wanita itu waktu untuk bersiap dan bereaksi. Wajah Taozi Chuqin sedikit dingin, ia menunjuk Lin Bai dengan marah, dan berteriak tajam, Tuan Serigala, ada 3 orang di sini, dan Anda sendirian. Saya sarankan Anda untuk dengan patuh menyerahkan kunci harta karun, jika tidak, Anda akan mati hari ini. Lin Bai menyeringai, mengabaikan Taozi Chuqin, dan berkata kepada gagak di bahunya, apakah kau dengar itu, dia tidak menganggapmu sebagai manusia. Mendengar pengingat Lin Bai, gagak itu menatap dengan marah dan berseru, hei, ikan kecil tak berguna, apakah kau tidak melihat pamanku datang bersama Lin Bai? Kau benar-benar mengabaikanku begitu banyak. Percaya atau tidak, pamanku memuntahkan seteguk api peri, dan kau tidak layak untuk bereinkarnasi. Gagak itu pertama-tama berteriak marah pada Daozi Chuqin, lalu berpikir sejenak, dan berkata kepada Lin Bai, dia benar, pamanku adalah burung ilahi, tentu saja dia bukan kera berkaki 2 sepertimu, kera rendahan ini menunggu jiwa. Makhluk-makhluk berbisik, Lin Bai tersenyum kecut, ini adalah pertama kalinya dia merasakan diskriminasi spesies. Jika kau memiliki kemampuan ini, kau bisa datang dan mencoba. Lin Bai tersenyum. Taois Xiao Qian tampak dingin, Tuan Serigala tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tidak, tidak, tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali,
Lin sangat menyadari kebenaran bahwa ada orang di luar dunia, jadi dia berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Jadi, Lin bisa datang ke sini hari ini, tentu saja dia memiliki dukungannya sendiri. Lin Bai menatap Taois Yao Qian, karena Lin berani datang, dia tentu saja memiliki kemampuan untuk mundur. Daozi Yao Qian mencibir, aku benar-benar ingin tahu. Kemampuan macam apa yang dimiliki Tuan Serigala sehingga bisa lolos tanpa terluka. Lin Bai tersenyum, dan dengan gerakan indera ilahinya, keempat pedang terbang itu langsung melesat keluar dari tubuhnya. Kantung penyimpanannya terbuka, dan senjata ilahi Tai, pedang Taisan, tombak Batian, tulang iblis Huangquan, dan bola dewa laut melayang di sekitar Lin Bai. Sambil memegang pedang iblis di satu tangan dan penggaris di tangan lainnya, dia berkata dengan mencibir, aku akan membunuh kalian semua, bukankah itu sudah cukup? Sungguh sombong, aku akan datang untuk mempelajari gerakan cerdik Tuan Serigala terlebih dahulu. Daozi Chuqin mendengus dingin, diselimuti asap hitam, dan menyerbu ke arah Lin Bai seperti hantu. Saat Daozi Chuqin bergerak, Daozi Yaoqian segera menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menyerang Lin Bai. Ketika Sang Dewi melihat keduanya menyerang, dia segera mundur, jangan suka bertarung, kalian bukan lawannya. Mundur dulu. Sang Dewi mundur lebih dulu. Yang mulia, Dewi, hanya suka membuat ambisi orang lain menghancurkan harga diri seseorang. Daozi Chuqin sedikit tidak senang, sekuat apapun Lin Bai, dia tetap sendirian. Jika kita bekerja sama dengan Yao Qian, bagaimana mungkin kita bukan lawannya? Daozi Chuqin meraung marah, seluruh tubuhnya bergejolak. Dia menyapu udara, meraih ke depan di tengah udara, memadatkan telapak tangan tulang, dan menyerang Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin, menggabungkan tulang iblis dunia bawah ke dalam tubuhnya, dan kekuatan kultivasinya segera mencapai tingkat buah Dao Tai peringkat teratas. Di saat berikutnya, Lin Bai tiba-tiba mengayunkan penggaris di bahunya, dan membantingnya ke depan. Mengukur kekuatan dahsyat penguasa langit, seperti kekuatan langit, membuka dunia dan menghancurkan telapak tangan bertulang Daozi Chuqin menjadi berkeping-keping. Formasi pedang empat gajah kehendak langit. Setelah memotong telapak tangan bertulang itu, Lin Bai berpikir, dan empat pedang terbang menghantam udara. Susunan pedang dari empat gambar kehendak langit mengembun dan menebas tubuh Taois Chuqin. Empat pedang terbang yang tak terhentikan itu menghancurkan semua pertahanan Daozi Chuqin, dan membuat Daozi Chuqin terlempar. Daozi Chuqin menjerit, memuntahkan darah, dan terlempar ke belakang. Pedang terbang mata naga memutar kepalanya di udara dan menusuk dada Chuqin di tanah. Pedang terbang itu menancap kuat di tanah, tidak peduli bagaimana Chuqin melawan, dia tidak bisa melepaskan diri dari pedang terbang itu. Pedang terbang digunakan untuk menekan orang, dan kedengarannya bagus. Lin Bai tersenyum dari lubuk hatinya, bisakah kau memilih nama, sebut saja, teknik penekan pedang terbang. Tepat setelah menyingkirkan Taois Chuqin, Lin Bai mendongak, dan melihat wanita misterius yang dikenal sebagai Dewi Istana Iblis Sembilan Neter, benar-benar ingin meninggalkan Huaxianyuan. Ingin pergi. Bagaimana mungkin Lin Bai membiarkan keinginannya terpenuhi? Teknik pelarian Dewa Void pun dilemparkan, Lin Bai berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke Dewi tersebut. Status Dewi ini pasti lebih tinggi daripada Taois Yao Qian dan Taois Chuqin. Jika ia berhasil menangkapnya, ia tidak perlu khawatir mencari pangeran ke-21. Tangan Neter besar. Saat Lin Bai hendak memburu Dewi Istana Iblis Sembilan Neter, sebuah teriakan lembut terdengar dari sampingnya. Wajah Daozi Yao Qian dingin, dan asap hitam yang menyelimutinya berubah menjadi telapak tangan raksasa, menyerang Lin Bai. Pedang Gunung Tai. Pikiran Lin Bai bergerak, dan dia dengan tegas mengorbankan pedang Gunung Tai. Pedang Gunung Tai bergetar sedikit, dan semburan asap kuning kaki memenuhi udara. Asap itu membesar tertiup angin dan berubah menjadi ukuran 100 kaki, mengarah ke Daozi Yao Qian dan menebasnya. Dengan dentuman keras, pedang Taisan menghancurkan telapak tangan hitam itu, lalu menebas Daozi Yao Qian. Daozi Yao Qian telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, matanya berkedip, dan beberapa senjata sihir pertahanan terbang keluar dari tas penyimpanannya dalam upaya untuk memblokir kekuatan pedang Taisan. Batianji, Lin Bai berteriak pelan, dan seorang prajurit ilahi Tai lainnya terbang keluar, menghancurkan semua pertahanan Daozi Yao Qian dalam sekejap. Daozi Yao Qian memuntahkan seteguk darah, menatap Lin Bai dengan ngeri, lalu berbalik dan melarikan diri. Lin Bai dengan cepat menggunakan teknik pelarian Dewa Void untuk merampok, dan melarikan diri dari Taman Peribunga. Taois Yao Qian terlempar keluar dari Huaxianyuan dengan luka serius, dan baru saja mendarat di jalan ketika dia melihat sebuah mobil mewah datang.
Kereta itu berhenti di depan Taois Xiaoqian, dan tirainya terangkat, memperlihatkan sosok seorang wanita. Sudah kukatakan sejak lama, kau bukan lawan Lin Bai. Wajah Taois Xiaoqian pucat, dia memiliki beberapa senjata ilahi Tai di tangannya, jadi kita tentu saja bukan tandingan. Dewi itu berkata, aku masih bicara keras. Bahkan jika Lin Bai tidak memiliki 4 senjata ilahi Tai, akan mudah baginya untuk membunuhmu. Mengetahui urgensi situasi, Taois Xiaoqian tidak membantah Dewi itu. Cukin sudah ditekan olehnya, dan dia mungkin akan mati. Dia akan segera memburuku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewi itu berkata, jika kau ingin selamat, segera sandera aku, dan aku akan melindungimu untuk melarikan diri. Taois Xiaoqian menatap tajam, Yang Mulia, Dewi, kalau begitu Anda akan menyinggung perasaan saya. Sambil berbicara, Taois Xiaoqian naik ke kereta, dan dengan 3 jari membentuk cakar, ia mencekik leher Dewi itu. Dan tangan lainnya memegang leher wanita lain di kereta. Tepat saat itu, sosok Lin Bai melayang dan muncul di depan kereta. Taois Xiaoqian berkata dingin, Tuan Serigala, selamatkan nyawa saya berjanji tidak akan menyakiti kedua orang ini. Saudara Lin, tolong saya. Kedua wanita yang lehernya dicekik oleh Taois Xiaoqian berteriak kepada Lin Bai. Lin Bai memandang kedua gadis itu dengan heran, Li Guxian. He Qiyun. Li Guxian. He Qiyun. Lin Bai tidak pernah menyangka akan bertemu kedua wanita ini di sini. Li Guxian, putri penguasa kota Qinglian di Kesu, sekarang adalah penguasa Kabupaten Leping dari keluarga kerajaan negara Chu. Kerabat He Qiyun juga merupakan tokoh penting di bidang perdagangan di Kesu. Sejak insiden Sekte Dewa Darah Kesu berakhir, Li Guxian dan He Qiyun mengikuti Yang Mulia Chen ke ibu kota kekaisaran, dan Lin Bai tidak pernah menanyakan kabar Li Guxian dan He Qiyun lagi. Jika dihitung sekarang, Lin Bai belum bertemu Li Guxian dan He Qiyun selama 1 atau 2 tahun penuh. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu kedua gadis ini di sini, dengan cara seperti ini. Tuan Serigala, lepaskan saya berjanji tidak akan menyakiti kedua gadis ini. Wajah Taois Xiaoqian tampak muram. Dia mencekik leher He Qiyun dengan tangan kirinya dan leher Li Guxian dengan tangan kanannya. Telapak tangannya sangat keras, dan kuku-kukunya menembus daging dan darah Li Guxian dan He Qiyun, darah mengalir di leher seputih salju kedua gadis itu. Jika Lin Bai tidak setuju, Taois Xiaoqian akan menghancurkan tenggorokan kedua gadis itu tanpa ragu-ragu. Kakak Lin, selamatkan aku. Li Guxian berteriak pada Lin Bai dengan air mata di matanya. Kakak Lin, jangan main-main. He Qiyun juga pucat pasi karena terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan berat, ekspresinya lebih dingin daripada es selama 10.000 tahun. Li Guxian adalah anggota keluarga kerajaan saat ini, dan memegang gelar Putri Leping. Jika dia mati, keluarga kerajaan mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, ketika dia berada di Kesu, Lin Bai sering dirawat oleh Li Guxian, jadi dia baik kepada Lin Bai. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Bai untuk menyaksikan Li Guxian mati di depan matanya. Setelah ragu-ragu berulang kali, Lin Bai berkata kepada Taois Xiaoqian, kau sudah tahu bahwa kunci harta karun ada di tanganku, dan tidak ada gunanya menahan pangeran ke-21. Katakan padaku di mana pangeran ke-21 berada, dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Lin Bai membuat kompromi, asalkan Taois Xiaoqian memberitahukan keberadaan pangeran ke-21, dia akan membiarkannya pergi. Taois Xiaoqian menyipitkan matanya, ekspresinya tampak bingung, sepertinya sedikit ragu untuk memperhatikan. Tetapi setelah beberapa saat, dia menjawab, aku harap Tuan Serigala akan menepati janjinya. Aku sudah memberi tahu kedua gadis ini tentang keberadaan pangeran ke-21. Setelah aku pergi, Tuan Serigala tentu akan mengetahui keberadaan pangeran ke-21 dari kedua gadis ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kau harus memberitahuku sendiri, kalau tidak mengapa aku harus percaya apa yang kau katakan itu benar. Taois Xiaoqian menjelaskan, seperti yang dikatakan Tuan Serigala, kunci harta karun sudah berada di tangan Tuan Serigala. Tidak hanya tidak baik bagi kita untuk menahan ke-21 pangeran, tetapi juga akan menimbulkan masalah besar. Kita tidak akan menahan pangeran ke-21, karena Tuan Serigala menginginkan pangeran ke-21, maka aku akan memberikannya kepadamu. Lin Bai mengerutkan kening, dan berpikir sejenak. Sepertinya saat ini tidak ada cara yang lebih baik. Baiklah, Lin Bai mengangguk dan setuju, jika aku tidak menemukan pangeran ke-21 kali ini, lain kali aku bertemu denganmu, itu akan menjadi kematianmu. Tuan Serigala,
Aku pergi. Taois Xiaoqian mendengus dingin, menepuk bahu kedua gadis itu dengan kedua telapak tangannya, dan melemparkan He Qiyun dan Li Guxian ke arah Lin Bai. Lin Bai memiliki mata dan tangan yang cepat, dan menangkap He Qiyun dan Li Guxian. Ketika dia melihat ke atas lagi, tidak ada jejak Taois Xiaoqian. Lumayan cepat, Lin Bai mencibir. Teknik persembunyian Taois Xiaoqian tidaklah sederhana, jika tidak, dia tidak akan bisa keluar masuk dengan bebas di ibu kota kekaisaran. Setelah tidak menemukan jejak Taois Xiaoqian, Lin Bai bertanya kepada Li Guxian dan He Qiyun, kalian berdua, apakah kalian baik-baik saja? Terima kasih kakak Lin karena telah menyelamatkan saya akan baik-baik saja. Li Guxian menjawab dengan sopan, tetapi wajahnya masih pucat, dan dia menatap ke arah tempat Taois Xiaoqian pergi dengan rasa takut yang masih tersisa. Mengapa kedua gadis itu muncul di sini? Lin Bai bertanya-tanya. Kami di sini untuk mengunjungi seorang teman lama. Li Guxian menjelaskan dengan suara rendah, dia menoleh ke Huaxian Yuan, dan berkata, tempat ini bernama Huaxian Yuan, dan ini adalah kediaman, Putri King Yue. Putri King Yue sudah lama bersama ayahku. Setelah aku datang ke ibu kota kekaisaran, aku telah mengunjungi Putri King Yue berkali-kali. Hari ini kami datang untuk mengunjungi Putri Sulung, tetapi tanpa diduga, begitu kereta dan kuda tiba di luar halaman, kami diserang oleh penjahat itu. Ketika Li Guxian membicarakan hal ini, rasa takut masih terlihat di wajahnya, dan alisnya berkerut khawatir. Putri King Yue, Lin Bai mengerutkan kening. Nama ini agak aneh. Apakah dia Putri Kaisar Chu? Melihat kebingungan Lin Bai, Li Guxian melanjutkan penjelasannya, Putri King Yue adalah putri sulung Kaisar Chu sebelumnya, yaitu, saudara perempuan Kaisar Chu saat ini. Bukankah itu bibi yang mulia Chen Wang? Tidak disangka pemilik rumah ini memiliki latar belakang yang begitu hebat. Lin Bai sedikit terkejut dalam hatinya. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan saksama, apakah dia sepertinya tidak menemukan sosok putri sulung ketika memasuki Taman Peri Bunga barusan? Di seluruh Taman Peri Bunga, selain beberapa pelayan, Lin Bai tidak menemukan jejak orang lain. Aku baru saja keluar dari Taman Peri Bunga, kenapa aku belum melihat putri sulung? Tanya Lin Bai sambil mengerutkan kening. Tempat ini adalah halaman lain Putri King Yue, dan putri hanya akan datang ke sini untuk melihat bunga-bunga di waktu luangnya, jelas Li Guxian. Lin Bai merasa kepalanya kacau, seolah ada banyak benang yang kusut, yang tidak bisa diurai apapun yang terjadi. Lupakan saja, mari kita bicarakan nanti. Lin Bai tidak terjerat dalam masalah ini untuk sementara waktu, tetapi malah bertanya, berita apa yang orang itu ceritakan kepadamu barusan? Di mana Pangeran ke-21? Jawab Li Guxian, dia bilang, Pangeran ke-21 berada di No. 98 Jiwei Len, Jalan Tianxiang, Dongcheng. Baiklah, Lin Bai diam-diam mencatat nama tempat itu, dan hendak pergi, ketika dia melihat Zumo telah tiba di sini bersama Zhao Xingxi Wuze. Zhao Xingxi, selalu terlambat. Lin Bai mengerutkan kening. Setiap kali menghadapi masalah, kau tidak pernah bisa mengandalkan Zhao Xingxi. Setiap kali masalah terselesaikan, Zhao Xingxi akan datang. Ini juga aneh. Tuan Serigala, Zumo berjalan mendekat, dengan senyum masam di wajahnya, menangkupkan tangannya dan berkata, mengapa Tuan Serigala lagi? Lin Bai mencibir, Tuan Zumo, mengapa Tuan Zumo lagi? Zumo tertawa kering, dan melihat kembali ke Huaxian Yuan. Setelah pertempuran barusan, sebagian besar tempat ini telah hancur. Cek-cek, Tuan Zumo menyipitkan matanya, apakah Tuan Serigala tahu siapa pemilik rumah ini? Aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang aku tahu. Lin Bai berbisik. Kalau begitu Tuan Serigala akan mendapat masalah. Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ini terkenal kejam. Ketika dia marah, bahkan yang mulia harus mengalah. Markis Serigala menghancurkan rumahnya, dan aku khawatir dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin Bai menatap Huaxian Yuan, memikirkan Putri King Yue, dan hatinya sedikit tegang. Meskipun dia belum pernah bertemu Putri King Yue, tetapi setelah mendengar perkenalan Li Guxian dan Zumo, dia juga tahu bahwa putri ini tidak mudah untuk diajak berurusan. Terutama kalimat Zumo, ketika kau marah, bahkan Kaisar Chu pun harus bersikap sopan, itu membuat Lin Bai tersenyum kecut. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran rumit di hatinya, itu semua untuk masa depan, sekarang kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku menangkap seorang Taois dari Istana Iblis Sembilan Neter. Dia ada di Taman Peri Bunga. Tuan Lao Zumo membawanya kembali ke divisi Shaoxing. Benarkah? Zumo segera membangkitkan semangatnya, seorang seniman bela diri tingkat Daozi dari Istana Iblis Jiuyu, ini bukan karakter biasa.
Ini adalah ikan besar. Lin Bai dan Zumo melangkah ke taman peribunga, dan Taois Chukin masih terpaku di tanah oleh pedang terbang. Dia terus berjuang, mencoba melepaskan diri dari segel Fei Jian, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Lin Bai, lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu. Daozi Chukin meraung marah ketika melihat Lin Bai. Baru setelah sosok Zumo muncul di depannya, raut wajah Daozi Chukin berubah drastis. Sebagai Daozi Istana Iblis Jeoyu, dan dia telah bersembunyi di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Zumo, komandan divisi Zhaoxing. Taois Istana Iblis Sembilan Neter dikatakan sebagai Chukin. Lin Bai berkata kepada Zumo, aku tidak tahu apapun tentang hal-hal lain. Berapa banyak rahasia yang bisa kudapatkan darinya tergantung pada metode Zhao Xingxi. Pergi. Zumo menatap Chukin, dan tak kuasa menahan senyum di wajahnya. Tenang saja, Tuan Lang, para prajurit yang memasuki divisi Zhao Xing akan patuh. Senyum di wajah Zumo membuat Daozi Chukin merasa kedinginan, dan wajahnya dengan cepat memucat, dengan ekspresi putus asa. Zumo melangkah maju dan meninggalkan segel pada Daozi Chukin, lalu memerintahkan Zhao Xingxi Wu Ze untuk mengirimnya ke Purgatorium Zhao Xingxi secepat mungkin. Di sepanjang jalan, Taois Chukin awalnya berjuang keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari segel Zumo. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia diseret ke Purgatorium Zhao Xingxi. Aku tidak akan pergi ke Purgatorium, aku tidak akan pergi ke Purgatorium. Tuan Serigala, selamatkan aku, aku punya informasi, aku punya informasi. Daozi Chukin berteriak kaget. Saat ini, semua yang dikatakan Daozi Chukin tidak penting, bagaimanapun juga, dia akan mengatakannya lagi di api penyucian. Dan, itu benar sekali. Karena tidak ada yang berani berbohong di api penyucian Zhao Xingxi. Melihat betapa takutnya Taois Chukin terhadap api penyucian Zhao Xingxi, Lin Bai tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Apa sebenarnya isi api penyucian Zhao Xingxi? Bisakah orang-orang ini begitu takut? Di gerbang Tian Suizong, dua pendekar bela diri tingkat pangeran dari Istana Iblis Jeoyu ditangkap, yaitu, dua saudara kandung. Ketika mereka dibawa ke Zhao Xingxi, mereka juga berteriak agar tidak pergi ke api penyucian. Para pendekar di seluruh wilayah negara Chu sangat takut dengan api penyucian Zhao Xingxi, dan banyak pendekar bahkan tidak mau pergi ke api penyucian meskipun mereka bunuh diri setelah tertangkap. Jadi apa isi api penyucian itu? Lin Bai sedikit penasaran. Tuan Zumo, panggil pendekar bela diri Anda dari divisi Zhao Xing dan ikuti saya ke suatu tempat. Setelah berurusan dengan Taois Chukin, Lin Bai mengatakan sesuatu kepada Zumo, dan berjalan keluar. Zumo segera mengirimkan 100 pendekar Zhaoxing untuk mengikuti Lin Bai ke tempat yang tidak diketahui. Sebagai pembawa pedang divisi Zhaoxing, Lin Bai masih berhak untuk mengerahkan prajurit dan kuda divisi Zhaoxing. Adapun Li Guxian dan He Qiyun, setelah Zhao Xingxi tiba, mereka pergi dengan tenang. Lin Bai tidak terlalu mengganggu mereka, lagi pula, ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Tuan Serigala, kita mau pergi kemana? Setelah berjalan beberapa jarak, Zumo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pergi ke Jalan Tianxiang, jawab Lin Bai. Distrik Tianxiang, gang kembang api yang terkenal di kota timur ibu kota kekaisaran, jalan ini penuh dengan tempat makan, minum, dan hiburan. Ada ratusan kedai minuman di Qinglou, dan ada banyak rumah judi dan arena tinju. Meskipun tempat ini tidak sepopuler Ming Yue Fang, tempat ini pasti dapat dianggap sebagai gua penjualan emas di ibu kota kekaisaran. Setelah tiba di Jalan Tianxiang, Lin Bai berkata, pergi ke Gang Jiwei. Zumo memerintahkan orang-orang untuk mencarinya, lalu bertanya kepada Lin Bai, Tuan Serigala, apa yang Anda cari di Gang Ekor 9? Lin Bai menjawab, baru saja aku mendapat kabar dari para pendekar di Istana Iblis 9 Neter bahwa Pangeran ke-21 berada di Gang Ekor 9. Pangeran ke-21. Zumo membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, dan segera berteriak keras, temukan Gang Jiwei untukku segera, jika kau terlambat, hati-hati dengan kepalamu. Setelah kau menemukannya, jangan bertindak gegabah, segera datang dan beritahu kami. Setelah Zumo mengatur semuanya, dia dan Lin Bai berjalan di pasar di Jalan Tianxiang. Di kedua sisi jalan, lampu-lampu menyala terang, dan sangat ramai. Di bangunan dua lantai, ada banyak wanita dengan riasan tebal, melambaikan sapu tangan, dan menyapa orang yang lewat dengan senyuman. Setelah Lin Bai dan Zumo berjalan beberapa saat, sesosok muncul di hadapan Zumo dan berkata, Komandan, saya menemukannya.
Zumo segera berjalan bersama Lin Bai, menyeberangi jalan dan gang, dan sampai di sebuah gang sempit. Gang ini sangat dalam, dengan panjang 1.000 meter, dan terdapat banyak gerbang di kedua sisinya. Saat itu, lampion merah meriah digantung di atas gerbang-gerbang tersebut. Pintunya sedikit terbuka, dan ketika Lin Bai dan Zumo masuk, seorang wanita muda membuka pintu dengan senyum di wajahnya, dan berteriak kepada Lin Bai dan Zumo. Tuan, mau bermain? Tuan, jangan terburu-buru pergi, harga di sini sangat terjangkau. Kakek, tunggu sebentar. Di sepanjang jalan, melewati puluhan gerbang kosong, ada wanita-wanita yang menyapa Lin Bai dan Zumo. Tetapi Lin Bai dan Zumo jelas tidak memikirkan hal itu, mereka hanya berjalan maju. Lin Bai terus melihat nomor rumah di samping gerbang di kedua sisi gang. Ketika Lin Bai berjalan di depan pintu nomor 98, dia tiba-tiba berhenti. Di depan pintu 98, pintunya masih sedikit terbuka. Zumo mengikuti Lin Bai dan berhenti, menatap pintu di depannya. Tuan Serigala, apakah ini dia? Lin Bai tidak banyak bicara, tetapi mengangguk. Zumo mengerti dalam hatinya, dan segera sebuah transmisi suara terbang keluar, dan Zhao Xingxiu yang sedang bersembunyi dalam kegelapan mengepung rumah nomor 98. Sekilas tampak tidak ada perubahan, tetapi sebenarnya, dalam kegelapan, tangan Zhao Xingxi telah mengepung tempat itu dengan rapat, bahkan seekor lalat pun tidak mungkin bisa terbang keluar. Tepat saat itu, di balik pintu nomor 98 yang setengah tersembunyi, seorang wanita berjalan perlahan, mendorong pintu hingga terbuka, melihat Lin Bai dan Zumo, dengan senyum di wajahnya. Tetapi ketika Lin Bai dan Zumo melihat wanita ini, mereka tidak bisa tertawa, dan ekspresi terkejut dan ngeri dengan cepat muncul di wajah mereka. Karena wanita ini, beratnya setidaknya 500 kati. Wanita ini tidak tinggi, hanya sekitar 5 kaki, dan dia sangat gemuk, dengan lapisan lemak di seluruh tubuhnya. Jika dilihat secara horizontal, tubuhnya seperti tong, dan juga jika dilihat secara vertikal. Ketika Lin Bai dan Zumo melihat wajah wanita ini, mereka menahan napas. Wajah wanita ini dirias sangat tebal, perona pipi dan cat kuku dioleskan begitu saja seolah-olah dia tidak membutuhkan uang, dan pipinya penuh bedak. Namun, perona pipi di bibirnya yang merah tampak merah dan berkilau. Hal ini tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kesan cantik, tetapi juga membuat orang yang melihatnya merasakan kengerian yang mencekam. Wanita ini jelas merupakan bunga indah di gang ini. Tidak mungkin. Pangeran ke-21, yang begitu romantis dan menawan, menghabiskan seluruh waktunya dengan wanita ini, bukankah itu Pangeran ke-21? Zumo tidak berani memikirkannya lagi. Metode Istana Iblis 9 Neter benar-benar kejam. Lin Bai bergidik. Yang mulia, apa yang telah Anda alami beberapa hari ini? Lin Bai tampak sedikit ketakutan, dan menelan ludah dengan susah payah. Zumo di sampingnya memiliki ekspresi yang lebih rumit, ketakutan dan cemas, dan sedikit tersenyum. Hei, mengapa kedua tuan muda ini datang bersama? Wanita gemuk dan genit itu menunjukkan wajahnya dan tersenyum. Sepasang mata yang terselip di antara celah-celah daging terus mengedipkan mata pada Lin Bai dan Zumo. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu, kalian berdua harus membayar biaya tambahan jika datang bersama. Perlu menambahkan lebih banyak uang. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, dengan ekspresi waspada. Zumo juga pucat pasi karena ketakutan. Kedua orang ini, yang satu adalah putra suci Suizong saat ini, Markis Serigala dari negara Chu saat ini, yang lain adalah Komandan Divisi Zhaoxing, seorang ahli bela diri di alam Taiyi Daoguo. Keduanya adalah pejabat tinggi dan tokoh penting di ibu kota kekaisaran, dan mereka memiliki kekuasaan yang besar. Sekalipun mereka perlu mencari seorang wanita, mereka tidak akan datang ke jalan Rouge yang kasar dan berbahaya seperti ini. Tuan Zumo, terserah Anda. Ekspresi Lin Bai tegang, menatap Zumo dengan penampilan seorang pria kuat yang telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Apakah Anda datang duluan? Wanita gemuk itu tersenyum pada Zumo dan berkata, ayo, petugas. Selama percakapan, wanita gemuk itu hendak menarik Zumo. Zumo mengangkat alisnya, dan saat telapak tangan wanita gemuk itu menyentuh tubuhnya, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanan dan meletakkannya di wajah wanita gemuk itu. Bisakah kau membacanya? Zumo bertanya dingin. Wanita gemuk itu menarik tangannya dan menatap token di depannya dengan serius. Terlihat bahwa token ini terbuat dari besi hitam yang tidak diketahui jenisnya, dan dihiasi dengan benang emas, memberikan kesan gelap dan misterius. Ada 6 karakter besar yang tertulis di bagian depan, yaitu, 6 karakter ini,
yang membuat raut wajah wanita gemuk itu berubah drastis, dan tubuhnya yang gemuk ambruk ke tanah. Departemen Zhaoxing, Komandan. Wajah wanita gemuk itu pucat pasi karena ketakutan, kakinya goyah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Tuan, ampuni nyawa saya, Tuan, ampuni nyawa saya. Wanita gemuk itu buru-buru berlutut di tanah dan bersujud kepada Zumo, memohon belas kasihan. Gadis kecil ini juga terpaksa mencari nafkah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjadi pelacur. Melihat wanita gemuk itu terkejut, Zumo menghela napas lega, dan menoleh ke Lin Bai. Lin Bai melangkah maju dan bertanya, apakah ada orang lain di halaman Anda? Wanita gemuk itu buru-buru menjawab, ya, iya. Ada tamu lain. Tamu lain lagi. Lin Bai dan Zumo menyipitkan mata ketika mendengar kata-kata itu. Wanita gemuk itu buru-buru menjelaskan, dia dikirim ke sini beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia terlalu banyak minum saat itu. Dia mabuk, linglung, dan tidak sadarkan diri. Temannya berkata, dia punya kebiasaan aneh, dan dia hanya menyukai wanita gemuk, jadi dia mengirimnya kepadaku. Lalu dia bilang, tidak peduli seberapa banyak dia berteriak atau memohon ampun, dia tidak bisa dilepaskan. Karena ini hobinya, dia suka disiksa, dipenjara, memohon ampun, dan wanita gemuk. Setelah temannya meninggalkannya, dia memberi saya sejumlah uang dan berkata, kembalilah untuk menjemputnya dalam setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, biarkan saya merawatnya dengan baik. Zumo dan Lin Bai tercengang, berkeringat deras di sekujur tubuh mereka. Setelah beberapa saat, Lin Bai kembali sadar, tersenyum kecut dan berkata kepada Zumo, Istana Iblis 9 Meter telah mengarang cerita yang bagus. Suka disiksa, dipenjara, wanita gemuk, seperti. Bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu di dunia ini? Wajah Zumo muram, aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang dialami Yang Mulia beberapa hari terakhir ini. Lin Bai berkata dingin, bawa kami menemuinya. Baik, Tuan, silakan ikuti saya. Wanita gemuk itu jelas ketakutan setengah mati, dia akan menjawab apapun yang ditanyakan Lin Bai, tanpa berani berdalih. Lin Bai dan Zumo awalnya mengira wanita gemuk ini juga putra gelap Istana Iblis Jeoyu di ibu kota kekaisaran. Anda bisa melihat penampilannya, kondisinya. Sepertinya bukan wanita dari Istana Iblis 9 Meter, tetapi pelacur biasa di Rujland. Setelah memasuki pintu, Lin Bai dan Zumo menyebarkan pikiran spiritual mereka dan menjelajahi sekitarnya. Rumah itu tidak besar, dan tidak banyak lingkaran sihir untuk memenjarakannya. Pikiran spiritual Lin Bai dan Zumo segera memeriksa kebersihan rumah. Rumah itu tidak besar, hanya memiliki 5 kamar. Wanita gemuk itu membawa Lin Bai dan Zumo ke salah satu rumah dengan pintu tertutup. Wuo, seseorang di ruangan itu sepertinya mendengar langkah kaki dan berteriak putus asa. Tapi dia sepertinya terhalang oleh sesuatu di mulutnya, tidak bisa berteriak. Tuan-tuan, tepat di dalam. Wanita gemuk itu menunjuk ke pintu dengan gemetar dan ekspresi bingung. Lin Bai ragu sejenak, dan bertanya, apakah Anda merawatnya dengan baik beberapa hari terakhir ini? Tentu saja ada. Wanita gemuk itu buru-buru menjawab, dia tampan dan memiliki pembawaan yang luar biasa. Hal yang paling terpuji adalah dia memiliki aura terpelajar yang elegan, yang paling memikat gadis kecil itu. Ketika wanita gemuk itu membicarakan hal ini, rona merah muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dalam beberapa hari terakhir, gadis kecil itu telah berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya, dan dia tidak pernah mengabaikannya. Melakukan segala yang mungkin. Lin Bai bergidik ketika mendengar 4 kata ini. Melihat sosok wanita gemuk itu lagi, ekspresi Lin Bai perlahan membeku. Diperkirakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Pangeran ke-21 menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tunggu di luar pintu, jangan masuk. Lin Bai berjalan ke arahnya tanpa ekspresi. Kau juga bisa mencoba melarikan diri. Jika kau bisa melarikan diri melalui pintu ini, aku akan menganggapmu berhasil. Zumo tersenyum. Jangan berani, gadis kecil jangan berani. Wanita gemuk itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Sebagai seorang wanita yang mengabdikan dirinya pada prostitusi di ibu kota kekaisaran, dia tahu betul betapa kuat dan menakutkannya Zhao Xingxi. Terlebih lagi, orang di depannya adalah komandan divisi Zhao Xing. Jika dia ingin melarikan diri, apa yang menantinya pasti jalan buntu. Kematian adalah anugerah. Yang paling dia takuti adalah api penyucian divisi Zhao Xing. Karena dia telah menerima banyak tamu sebelumnya, ketika dia selesai, ketika dia menyebutkan api penyucian Zhao Xingxi, ekspresinya berubah dan dia tidak bisa menghindarinya. Wanita gemuk itu berlutut di luar pintu, gemetar seluruh tubuhnya.
Lin Bai dan Zhu Mo datang ke pintu, mereka menatapku dan aku menatapmu, tetapi mereka enggan membuka pintu dan masuk. Tuan Serigala, silakan, kata Zhu Mo sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, mengangkat tangannya dan menamparkan pintu, membukanya dari luar. Wuo, setelah pintu dibuka, suara rintihan dari dalam ruangan semakin keras, dan sangat menakutkan mendengarnya. Lin Bai dan Zhu Mo masuk satu persatu, dan ruangan itu dipenuhi aroma perona pipi murahan, tidak terlalu harum, tetapi sangat menyengat. Kayu cendana menyala di atas meja. Kayu cendana ini jelas dibuat dengan metode rahasia dan memiliki efek afrodisiak. Lin Bai dan Zhu Mo masuk ke ruangan, mencium aroma kayu cendana, dan tanpa sadar merasakan api jahat membakar perut mereka. Keduanya buru-buru melakukan latihan untuk menekan perubahan abnormal dalam tubuh mereka, lalu mendongak. Lalu aku melihat, di depan sebuah ranjang besar berwarna merah terang di ruangan itu, terdapat jubah sutra robek berserakan di lantai. Dilihat dari kehalusan jubah sutra tersebut, jelas itu adalah barang berharga yang hanya mampu dikenakan oleh para pejabat tinggi di ibu kota kekaisaran. Segera setelah mendongak ke arah ranjang, aku melihat seorang pria telanjang, dengan anggota tubuhnya diikat ke tepi ranjang, berbaring di ranjang dalam posisi besar. Sebuah kain disumpal di mulutnya, mencegahnya berteriak. Pada saat itu, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap pintu dengan ngeri, seolah-olah dia takut akan sesuatu.